Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C4 ingin mempersembahkan video hasil kerja kami selama praktikum hidrolika berlangsung. Yang pertama, bangku hidrolik atau hydraulic bench. Bangku hidrolik digunakan untuk memudahkan perhitungan debit air yang melalui suatu alat praktikum sederhana dalam mekanika fluida. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui dan menghitung besarnya debit aliran yang terjadi. Selanjutnya peralatan praktikum. Yang pertama peralatan bangku hidrolik, yang kedua bak penyimpan air, yang ketiga stopwatch, yang keempat beban. Selanjutnya prosedur pelaksanaan praktikum. Yang pertama, mengosongkan bak penimbang dengan jalan memutar tuas pada bangku hidrolik. Tuas ini digunakan untuk membuka dan menutup saluran pembuang pada bak penimbang. Yang kedua, menyalakan pompa dan mengatur debit sesuai yang diinginkan dengan jalan memutar katup V. Yang ketiga, air yang keluar dari alat praktikum masuk ke dalam bak penimbang hingga waktu T atau time. Pada saat tersebut, balok penumpang akan naik atau setimbang lagi. Tepat pada saat balok penimbang mulai naik, mulailah menyalakan stopwatch. Kemudian masukkan beban ke dalam penggantung beban sehingga balok tak seimbang. Yang keempat, saat balok penimbang mulai naik atau setimbang, hentikan stopwatch dan catat waktu tersebut sebagai T. Catat juga beban yang sebanding dengan massa air. Yang kelima, untuk pengukuran debit selanjutnya, ulangi langkah 1 sampai 4. Perlu diingat bahwa untuk setiap percobaan sediakan interval waktu 1 menit setelah langkah 1 agar diperoleh pengukuran yang cermat. Untuk alat selanjutnya yaitu venturimeter. Venturimeter sendiri yaitu alat yang digunakan untuk mengukur debit cairan yang melalui pipa. Alat ini terdiri dari tabung pendek yang menyempit ke suatu tenggorokan di tengah tabung. Fluida akan mengalir sepanjang pipa yang kemudian melalui bidang kontraksi pada tenggorokan tersebut yang penampangnya lebih kecil daripada pipa yang digunakan. Hal ini menyebabkan kecepatan aliran pada bagian tenggorokan tersebut lebih besar daripada kecepatan pada pipa. Tujuan praktikum dari venturimeter sendiri yaitu memvisualisasikan pengaruh dari perubahan penampang terhadap tinggi garis hidrolik pada masing-masing manometer. Yang kedua, menentukan koefisien pengaliran pada peralatan venturimeter yang digunakan. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama, peralatan venturimeter ditempatkan pada dasar yang mendatar sehingga manometer berdiri tegak. Yang kedua, menghidupkan pompa elektrik sehingga terjadi aliran melalui peralatan venturimeter. Yang ketiga, mengkalibrasi skala manometer dengan cara membuka kran kontrol aliran dan kran suplai air beberapa saat, lalu tutup perlahan-lahan sehingga terjadi peningkatan tekanan yang menyebabkan air mengalir melalui pembuluh manometer. Yang keempat, debit aliran pada bukaan yang menghasilkan perbedaan maksimum antara tinggi skala manometer di titik A dan tinggi skala manometer di titik B. Yang kelima, mengukur debit berdasarkan prinsip bangku hidrolik. Yang keenam, membaca skala manometer untuk masing-masing pembuluh. Yang ketujuh, percobaan dilakukan sebanyak 5 kali dengan variasi debit aliran yang semakin kecil. Untuk praktikum yang selanjutnya yaitu kehilangan tinggi tekan akibat gesekan pada pipa atau pipe friction. Aliran fluida yang mengalir dalam pipa mempunyai energi tersimpan. Dalam suatu aliran fluida pada pipa terdapat masalah beda tinggi tekan, atau dengan kata lain kehilangan tinggi tekan yang disebabkan oleh berbagai keadaan. Salah satu penyebab kehilangan tinggi yaitu disebabkan oleh faktor gesekan pada pipa. Pada praktikum ini akan dipelajari mengenai faktor gesekan pada suatu pipa kecil. Tujuan praktikum ini untuk menunjukkan perbedaan dari penerapan rumus mencari nilai gesekan dan nilai bilangan Reynolds pada daerah kritis. Pada kondisi laminer, nilai faktor gesekan digunakan untuk mendapatkan koefisien viskositas yang didapat dari persamaan Poiseuille, sedangkan pada aliran turbulen digunakan untuk mendapatkan nilai faktor gesekan dari persamaan Darcy. Untuk prosedur pelaksanaan praktikum ini, yang pertama, peralatan
pipa friction ditempatkan pada dasar yang mendatar sehingga manometer berdiri secara tegak. Yang kedua, jalankan pompa air. Yang ketiga, permukaan air dan air raksa dikalibrasi dengan menggunakan katup air raksa dan katup udara sehingga memiliki ketinggian yang sama. Yang keempat, manometer air dipergunakan terlebih dahulu. Yang kelima, mengatur debit dengan cara memutar needle valve. Yang keenam, mencatat ketinggian manometer air tersebut. Yang ketujuh, percobaan dilakukan minimal 4 kali sehingga menghasilkan perbedaan tinggi yang maksimum. Yang 8, selanjutnya, setelah perbedaan tinggi pada manometer air mencapai nilai maksimum, manometer air raksa mulai dipergunakan. Yang ke-9, menutup sirkuit manometer air dengan cara menutup saluran upstream dengan klip. Penutupan saluran upstream sudah sempurna apabila tinggi bacaan manometer air sebelah kiri tidak dipengaruhi oleh perubahan debit. Yang ke-10, mengatur debit dengan cara memutar needle valve. Yang ke-11, mencatat ketinggian manometer air raksa tersebut. Yang ke-12, percobaan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Alat yang selanjutnya yaitu closed channel atau saluran tertutup. Pipa merupakan saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran yang digunakan untuk mengalirkan fluida di bawah tekanan. Saluran pipa ini digunakan untuk mengalirkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya pengaliran air minum suatu waduk atau mata air ke kawasan perkotaan, pengaliran air dari waduk ke turbin pembangkit listrik, tenaga air, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui karakteristik aliran dalam saluran tertutup atau sistem perpipaan, maka perlu dilakukan penyelidikan atau penelitian di laboratorium melalui serangkaian percobaan praktikum. Untuk tahapan pelaksanaan percobaan praktikum dari closed channel ini, yang pertama, menentukan debit aliran melalui saluran tertutup. Debit aliran diukur apabila debit yang melalui saluran tertutup pada pipa kondisi konstan. Pengukuran debit aliran dilakukan dengan metode volumetrik, yaitu pengukuran volume aliran yang terjadi untuk satuan waktu tertentu. Pengukuran waktu pengaliran dilakukan dengan pembacaan stopwatch. Selanjutnya, lakukan kegiatan tersebut sebanyak 3 kali untuk mendapatkan nilai yang teliti. Kemudian hitung rata-rata dari pengukuran tersebut. Yang kedua, mengukur diameter pipa. Diameter pipa diukur dengan menggunakan jangka sorong, baik untuk diameter maupun yang diameter dalam. Dari pengukuran ini juga dapat diketahui ketebalan pipa, sedangkan jarak antar masing-masing tabung pipa saluran diukur menggunakan voltmeter. Yang ketiga, pembacaan muka air pada manometer. Pembacaan dilakukan pada kondisi air tidak mengalir dan kondisi mengalir. Pada kondisi air mengalir, pembacaan pada manometer ini dilakukan untuk menentukan tinggi pisometrik suatu titik pengamatan tertentu. Pada saat pembacaan manometer ini tidak dibenarkan atau diperbolehkan terjadi gelembung udara baik pada selang penghubung maupun pada tabung manometer. Apabila terdapat gelembung udara, maka dilakukan pembebasan udara yang terperangkap dengan cara memutar kran pada papan manometer. Yang selanjutnya, pintu dan loncatan air atau saluran terbuka. Pada saluran terbuka, bila kedalaman air mengalami perubahan, maka pada permukaan air pun turut mengalami perubahan. Perubahan yang cepat pada kedalaman aliran dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang tinggi adalah merupakan peristiwa dalam hidrolika. Peristiwa seperti ini dalam hidrolika disebut loncatan air atau hidrolik jam, dan alirannya dapat dijalankan dalam aliran berubah cepat atau rapidly varied flow. Hal ini akan terjadi jika pada aliran tersebut mengalami dan pengalirannya. Dalam percobaan ini akan mengamati panjang loncatan juga tinggi loncatan yang diakibatkan oleh bukaan pintu radial. Ada beberapa rumus yang digunakan, antara lain persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli, dan persamaan momentum. Untuk tahapan pelaksanaan percobaan, yang pertama, pintu radial diatur dengan memutar skrup sehingga tingginya cocok atau sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, pompa dijalankan dan ditentukan debit di mana terjadi loncatan air. Yang ketiga, selisih tinggi air raksa pada venturimeter dicatat oleh setelah keadaan setimbang. Yang keempat, ketinggian muka air pada pintu radial diukur. Yang kelima, debit yang sama kedudukan pintu radial diubah. Kemudian dilakukan pencatatan seperti di atas untuk 5 macam ketinggian dari pintu radial. Yang keenam, untuk mengamati loncatan air, ketinggian sekat dibuat yang dalam dari dasar saluran. Yang ketujuh, pompa dijalankan dengan debit tertentu. Yang kedelapan, perbedaan tinggi raksa dicatat. Yang kesembilan, ketinggian ekstrim loncatan air yang terjadi diukur.
yang tertinggi dan yang terendah. Yang ke-10 panjang loncatan air dicatat. Yang ke-11 prosedur 7 sampai dengan 10 dilakukan kembali untuk debit yang berlainan. Yang ke-12 diukur dan dicatat lebar. Yang selanjutnya atau yang terakhir, ambang lebar. Aliran dalam saluran terbuka sering dikenal dalam saluran alam. Namun saluran terbuka yang bersifat alam ini bukan saluran yang prismatik. Artinya penampang melintangnya berbeda-beda di tiap tinjauan, sehingga sulit untuk menganalisanya. Karena hal itu, maka pada praktikum ini yang akan diamati adalah aliran dalam saluran terbuka yang dianggap prismatik, agar dapat membantu dalam mengamati dan menganalisanya. Di dalam saluran tersebut diletakkan suatu pelimpa sehingga akan mengubah profil aliran. Tujuan dari praktikum ini mempelajari karakteristik suatu ambang. Untuk prosedur pelaksanaan praktikum, yang pertama menyiapkan alat yang diperlukan, kemudian pompa air dihidupkan. Yang kedua, mengatur mesin atau alat sehingga didapatkan suatu debit atau Q1 dan diperoleh profil aliran yang mengalami loncatan. Yang ketiga, mengatur dan mencatat ketinggian muka air serta menentukan koordinat titik-titik untuk menggambarkan profil aliran pada keadaan loncatan suatu. Yang keempat, menambahkan sekat di ujung saluran sehingga diperoleh profil aliran pada loncatan. Juga diadakan pencatatan terhadap koordinat titik-titik untuk penggambaran profil. Yang kelima, menambahkan lagi sekat sehingga didapat aliran pada keadaan peralihan. Yang keenam, sekat ditambahkan lagi pada ujung saluran sehingga aliran dalam tenggelam satu. Yang ketujuh, ditambahkan lagi sekat di ujung saluran sehingga didapat profil aliran tenggelam kedua. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.